Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini. Tema kita kali ini adalah kebenaran yang akan terungkap. Kira-kira kebenaran apa dan keadilan apa yang semesta berikan kepadamu? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, berikan energimu ya di sini. Saya dua kartu tapi tidak pick a card hari ini ya. Saya mau menarik energi dari keadilan itu ya, atau kebenaran-kebenaran yang akan terungkap untukmu, dan yang kartu ini adalah pesan semesta untukmu nanti untuk hari depanmu. Gemini, Gemini, Gemini. Saya sisihkan dulu kartu pesan semesta kita ke kalian ya, dimana kebenaran-kebenaran itu akan terungkap. Oke, dan maaf agak sedikit berisik ya. Ya, ada anak saya dan memang di samping ada pembangunan ya. Jadi maaf kalau bunyi kendaraan ataupun ya bunyi lainnya masuk terdengar di dalam video. Semoga kalian tetap bisa mendengarkan suara saya dengan baik ya. Oke, untukmu Gemini, kita lihat di kartu pertama ada Eight of Wands. Wah, ada yang hilang dari dirimu ya. Saya lihat seperti mereka menjauh darimu karena kamu kurang ya. Kurang uang, kurang ganteng, kurang cantik. Dia memilih yang lain. Saya lihat di sini ya, ada yang mungkin menfitnahmu ataupun mungkin merasa kamu itu orangnya membilang kamu orangnya jahat, tidak bertanggung jawab ya. Saya lihat di sini yang pergi akan kembali ya, di mana mereka menyesal akan kelakuan mereka kepada kamu. Ini terutama ada sahabat juga yang toksik ya, yang mana pada saat kamu tidak mempunyai apa-apa, mereka pergi. Pada saat kamu sudah mempunyai apa-apa sekarang ya, mereka seolah-olah menjadi sahabat yang baik, mencari kesempatan untuk bisa berteman dengan kamu lagi ya. Dimana kebenarannya bahwa kamu tuh tahu gitu bahwa orang ini sebenarnya nggak baik sama kamu dengan kondisi pada saat kamu jatuh ataupun pasangan ya. Jadi dimana kebenaran-kebenaran yang semesta berikan kepada kamu pada saat kamu jatuh itu baru kamu bisa tahu bahwa oh ini ternyata pasangan saya setia, oh ini pasangan saya tidak setia, sahabat saya ini setia, oh ini sahabat saya yang tidak setia. Ya, karena saya lihat di sini kondisi kamu jatuh mereka pergi loh. Pada saat sekarang kamu sudah up lagi, ya mereka alasan hai atau datang kembali seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tetapi secara tidak langsung mereka menghindar pada saat kamu tidak mempunyai apa-apa, supaya apa? Tidak membebanimu, ataupun mungkin contohnya kamu meminjam uang mereka ataupun apapun. Apalagi bicara pasangan, ada yang tidak menafkahi. Seolah-olah oke, kita pergi, kita marahan ya. Dia pergi seolah-olah apa? Kamu yang salah. Ya, padahal dia mau menghindari tanggung jawab dia. Ataupun mungkin kondisinya ya dia tidak mau hidup susah bersamamu. Kamu bisa menyesuaikan sesuai dengan energimu. Kalau energimu ini ya berarti kalau terjadi padamu energimu berarti energi kamu. Tetapi kalau memang tidak terjadi berarti energi dari Gemini lainnya ya. Karena energi general, energi banyak Gemini. Jadi saya mengambil energi yang paling dominan untuk tema kita, sesuai tema kita ya, dari kalian Gemini. Kamu mau 100% energi kamu, silahkan personal reading ya. Saya lihat seperti gitu. Jadi terungkapnya kebenaran adalah bahwa pada saat kamu susah, topeng-topeng mereka terbuka semua. Jadi kamu sudah tahu bahwa sifat asli ini, sifat asli yang si A ini ternyata begini, sifat asli si B itu seperti gini. Ya. Karena hanya manipulasi yang datang.
orang-orang ini. Dan saya lihat pun saya merasakan di sini kamu pun masih berteman ya dengan orang-orang toksik. Kamu udah tahu bahwa orang ini sudah dibukakan mata kamu gitu loh. Semesta sudah memberikan kamu apa ya kalau dibilang kenyataan bahwa ini orang ini nggak baik untukmu, tapi kamu masih di circle itu, masih mau berteman dengan mereka, masih mau bersenda gurau atau mau ya anggap aja nanti suatu saat nanti kalau seandainya mereka mengkhianatimu lagi ya jangan marah. Karena kamu yang mengizinkan. Kenapa? Karena kamu masih di circle itu. Ya, Kak Ica kalau dengan pasangan gimana? Ya itu urusan kamu. Cuman di sini saya bicara secara mental bahwa pada saat kamu susah mereka tidak ada bersamamu. Jadi jangan salahkan nanti kalau suatu saat kamu susah lagi mereka pergi. Jangan marah. Karena saya lihat di sini kadang-kadang kamu kecewa. Kamu masih mengharapkan orang itu datang kepada kamu padahal itu manipulasi. Ya, hanya datang untuk enaknya saja, hanya datang untuk numpang hidup. Ya, ataupun numpang macam-macam, tenar, ya, ataupun mungkin mau menggunakan fasilitas kamu. Ya. Ada pula saya lihat di sini pergi meninggalkan hutang. Ya, macam contoh, pakai bersama tapi pada saat pembayarannya kamu semua yang bayar. Dia pergi entah alasan ini alasan itu padahal sebenarnya dia menghindar dari tanggung jawab untuk membayar angsuran itu. Pada saat angsurannya sudah mulai pulih, sudah mulai kamu sudah bangkit lagi, dia datang seolah-olah oh iya kemarin itu kurang bagus kerjaan jadi ya begini, dengan 1000 alasan yang masuk akal, yang mana padahal sebenarnya itu dia memanipulasi kamu untuk bisa memanfaatkan kamu lagi pada saat sekarang kamu sudah up. Ya. Oke, berikutnya di sini. Wow, di sini ada Six of Swords. Di sini kalau di sini ada yang pergi mengenai cinta ya. Dimana pada saat kamu berjuang bersama ya di titik nol ya, kamu menemani dia, ujung-ujungnya dia sudah di atas, dia pergi, bye. Ini ada loh yang malah menikah dengan yang lain. Mungkin kamu membiayai kuliah dia, ataupun mungkin kondisinya kamu pada saat dia belum mempunyai pekerjaan bagus, kamu bersamanya, kamu menopangnya dari nol, bersusah payah, tapi akhirnya pada saat sampai di atas, di puncak, malah dia berpaling ke orang lain. Atau bahkan janji manis dia bilang mau menikahi kamu, oh malah dia menikahi yang lain. Dimana pada saat bersamamu bilang gak ada uang, tapi kalau untuk orang lain ada uang. Nah ini ya, ada juga beberapa yang saya lihat di sini contohnya ya, tidak bertanggung jawab, tidak menafkahi, maaf agak berisik, tidak menafkahi. Tapi kalau untuk happy minum-minum minuman alkohol ya dengan sahabat-sahabatnya happy atau belanja shopping ada uang. Dan bahkan mungkin dia memakai kartu kredit ataupun mungkin kalau dibilang ya kredit ataupun apapun ya, entah hutang kartu kredit, entah dia beli secara nyicil ataupun apapun ya, yang akhirnya akan dibebankan lagi kepada kamu. Entah ya selisihnya atau apapun, atau bahkan kamu membayar semua, membantu dia ya dari susah dulu, membantu mungkin KPR ataupun kendaraan, cicilan angsuran semua, pada saat sudah lunas ya akhirnya dia persembahkan rumah itu, mobil itu untuk yang lain, bukan untuk dirimu. Atau malah mengusirmu ya dari rumahnya, ini contoh ya, ataupun malah ya dia pergi menikah dengan yang lain untuk ya dia mempersembahkan semua itu seolah-olah itu hasilnya ya. Dan saya lihat di sini dia ingin kembali kepadamu. Kenapa? Karena dia tahu bahwa kamu yang terbaik dari yang terbaik. Saya lihat di sini pasangannya mungkin tidak memperhatikannya. Mungkin mobil yang kamu pakai dulu ya dia pakai sekarang sudah reot ya, dan kamu punya mobil baru, ada yang digantikan. Jadi semesta itu memberikan gantinya kepada kamu. Dimana kebenaran yang akan terungkap di sini adalah ketidaksetiaan dia, manipulasi dia. Tetapi ternyata apa yang menjadi milikmu akan kembali padamu. Saya lihat kamu di sini mempunyai tabungan yang mana mungkin dulu dia mengambil uangmu gitu ya untuk ya biaya hidup ataupun apapun ya. Pada saat kamu jatuh dia pergi meninggalkanmu ya. Sekarang saya lihat ada pun pasangannya sudah meninggalkannya. Ya. Adapun mungkin alasan perbedaan agama, usia, budaya, restu orang tua ataupun yang lain-lain. Padahal itu cuma alasan. Kalau dia mencintaimu pasti dia akan mencari solusi dari permasalahan kalian. Ini tidak. Ya, dia datang kembali dengan alasan itu. Ya, wah ternyata nggak ada restu, ternyata saya kurang uang, ternyata itu hanya manipulasi untuk bisa mendapat simpati dari dirimu. Dan saya lihat di sini kamu pun ada yang mengizinkan untuk masuk dalam hidupmu lagi, ya. Jadi lebih cerdaslah, jangan terlalu termakan ego perasaan ya. Jangan sampai kamu tidak
apa ya, kalau dibilang kamu kecewa lagi atas perbuatanmu sendiri ya, karena saya lihat di sini ada beberapa yang malah mau minjam duit, sudah menyakiti malah mau pinjam uang lagi ya untuk menghidupi orang lain lagi. Wah, repot ya, lucu ya, ini ada beberapa orang-orang yang tidak tahu diri ya, untuk kesuksesan dia malah mengorbankan orang lain ya, entah proyek entah apa ya, tapi malah kamu yang dipersulit. Nah ini ya, di sini ada two of wands ya. Saya lihat di sini ada yang menfitnahmu ya, membongkar aib-aibmu. Nah, ini mungkin salah satu dengan pasangan, sahabat, ataupun siapapun ya, ataupun teman saudara pun sekalian, apa sekalipun ya. Karena saya lihat di sini ada beberapa yang tidak suka atas pencapaianmu, tidak suka atas prestasimu, menfitnahmu, membongkar aib-aib kamu supaya kamu turun ya, turun dalam artian ya, entah kamu malu, entah kamu tidak diberikan jabatan ya. Karena saya bilang di sini ada keirian. Contohnya ayah atau ibumu memberikan pujian kepadamu dan mungkin adik atau kakakmu tersinggung. Kok dia diberikan pujian? Akhirnya apa? Dia mencibir kamu di depan orang, ataupun ya itu kan dia mendapatkan prestasi karena nyontek. Ini contoh, begitu aja kok ya, ataupun dia membuatmu menangis. Ujung-ujungnya cuman begitu aja mewek, nangis, cengeng. Pokoknya dia tekan secara mental. Di sini bicara tekanan secara mental. Ya. Dimana kebenaran itu terungkap walaupun mereka bungkus dalam sebuah senyuman. Di depan baik bersamamu, tapi di belakang akhirnya dia menusuk. Di depan dia menyupportmu, padahal di belakang dia mau menggagalkan semua cita-cita dan impian kamu. Di sini pun ada pasangan, merasa tersaingi. Jadi kamu tuh kayak berkompetisi. Ya, dia nggak suka kalau kamu bahagia, harus kamu mengikuti apa yang dia inginkan. Kalau tidak dia marah. Ya, nih saya lihat di sini ada tekanan batin. Ya, saya lihat di sini semua tekanan mental ya. Dikarenakan ya kamu baik, jangan terlalu baik, jangan terlalu polos. Ya, baik boleh, tapi jangan terlalu baik ya. Kasihan dirimu, kasihan mentalmu. Ya, yang seimbang supaya logikamu juga main, hatimu juga main. Tetapi kalau berlebihan antara logika dan hati ya, kalau hatimu terlalu dominan ya, berarti empatimu tinggi. Mereka bisa menginjak-injak harga dirimu atau memanfaatkanmu. Tetapi kalau seandainya kamu terlalu berlogika, berarti kamu lupa diri. Ya, kamu akan arogan, sombong dan angkuh. Nah, ini hati-hati. Jadi harus seimbang. Ya, jangan ada yang mendominasi atau timpang. Itu nggak baik. Ya, jadi waraslah. Karena saya lihat di sini mereka membungkus itu dalam senyuman, di mana semesta sudah tahu bahwa kebenaran yang saya tunjukkan kepada kamu nih, orang-orang ini tidak baik, tetapi kamu tuh serasa kayak macam tetap masih di circle itu. Berarti kan kamu tidak mau berubah. Berarti kamu sama saja masih tetap mengizinkan mereka untuk datang masuk dalam hidupmu, untuk menyakitimu lagi. Ya, kan kalau pasangan kita harus saling support. Ini tidak menyupport, ataupun mungkin kondisinya kamu mau buka usaha, dia udah jangan, atau nggak boleh, nggak usah. Jadi mematahkan semangatmu, mematahkan cita-citamu ya, tidak bisa memberikan support, tidak bisa memberikan semangat. Kenapa? Ya karena dia merasa bahwa dia duluan, takut duluan, dia takut gagal, takut kalah, takut bangkrut ya. Dia mau di posisi nyaman, padahal sebenarnya ya, hidup ini adalah pilihan, hidup ini adalah perjuangan. Selama kita hidup pasti mempunyai masalah, di mana masalah itu tetap harus kita selesaikan. Dia takut. Dan saya lihat di sini kamu, kalau seandainya pasangan ya, kamu terkoneksi dengan orang-orang mental pengecut, bukan mental pejuang. Yang mana hanya mau menerima, bahkan dalam tanda kutip mental pengemis, mau menerima saja, tidak mau memberi. Ya sudah tahu orang ini nggak sesuai dengan kamu masih mau di situ. Sangat sayang sekali. Kamu gak akan bisa berkembang kalau mengikuti pola hidup mereka, yang mana hanya mental pengemis, mental pecundang. Bagaimana kita mau sukses kalau mental pecundang? Padahal dalam bisnis pasti ada untung, ada rugi. Ya itu harus bisa di situ. Jangan kita mau untungnya aja, gak mau rugi. Pasti ada untung dan rugi, di mana mentalmu harus diasah. Nah ini. Tapi karena pasanganmu tidak sevibrasi, menggagalkan impianmu, ya jadi hidupmu terpuruk terus. Karena tidak ada koneksi. Atau bahkan di sini tuduh-menuduh. Wah, kamu selingkuh, kamu ini. Ada tekanan batin yang mana tidak pernah kamu lakukan itu, tetapi kamu yang dituduh. Padahal mungkin dia yang selingkuh. Tapi menuduhmu selingkuh. Ini ada beberapa. Yang mana kamu sudah tahu bahwa orang ini tuh menfitnahmu, tukang bohong, tidak jujur. Ya, tapi kamu masih di situ. Ini lucu ya. Ataupun mungkin kondisinya kamu sudah berpisah dengan dia, tapi masih mengharapkan dia
datang hadir dalam hidupmu. Ini ada beberapa yang aduh coba ya, saya masih sayang dia, saya masih kangen dia. Ya, tapi kalau orang jahat ngapain? Berarti kamu harus bersyukur semesta menjauhkan kamu dari orang jahat. Semesta mau melindungimu, tapi kamu malah mau minta dia datang masuk dalam hidupmu. Ya, gak usah. Masih banyak orang baik di luar sana. Kenapa kamu berharap orang jahat? Ya, makanya saya bilang itu harus waras. Logika harus dipakai juga. Jangan dibutakan karena hati, karena perasaan, ya. Oke, berikutnya. Di sini ada strike. Wah, di sini ada yang manipulasi. Hampir mirip ya, semua menekan kamu. Di sini ada NPD. Saya merasakan di situ, ya. NPD ini narcissistic personality disorder, yang mana orangnya narsistik ya, mau dimengerti, mau disanjung, mau dilayani ya. Tapi kalau dari dirinya ya nggak mau. Pokoknya intinya dia harus mendapatkan keuntungan dari dirimu. Dia yang harus jadi pawang dari dirimu, mengambil semua apa yang kamu punya. Ini mirip-mirip ya. Saya sudah hampir di sini dari Eight of Wands sama ya. Ada yang manipulasi ya, ataupun mungkin kalau di dalam bisnis ya, mereka kerjasama baik, tapi pada saat kamu tidak mempunyai apa-apa lagi, kamu dibuang ya. Ataupun mungkin kamu sebagai karyawan ya, kamu dulu produktif, pada saat kamu tidak produktif ya kamu pergi, kamu dipecat aja ya. Mereka tidak lihat dari sisi kebaikanmu, tapi mereka hanya lihat berfokus pada satu keburukanmu ya. Artinya kamu punya ke 1000 kebaikan gitu, tetapi mereka tidak lihat berfokus pada 1000 kebaikan yang kamu berikan kepada mereka, tetapi mereka berfokus pada satu kesalahan ya, dan itu menghancurkanmu dan melengsarkanmu ya. Karena apa? Kamu tidak, ibaratkan kamu tuh sudah nggak ada fungsinya gitu ya. Dan ini semesta sudah memberi tahu bahwa ini kondisi koneksi ini tidak baik ya, tapi kamu masih mau di situ. Ini tetap kamu yang masih mau di situ ya. Saya merasakan energinya masih ada pengharapan, ataupun tetap di situ. Jadi mentalmu, kalaupun seandainya kamu sudah berpisah pun, saya lihat di sini kamu masih menginginkan mereka kembali, atau bahkan berharap mereka itu kalau dibilang insyaf gitu ya. Gak usah, toh mereka kembali juga karena ada yang mereka inginkan dari dirimu. Jadi hati-hati ya. Kamu menginginkan mereka baik sama kamu ya, karena kamu punya apa. Kalau kamu nggak punya apa-apa ya mereka pergi. Nah ini hati-hati dari orang-orang toksik, orang-orang yang hanya penuh drama, orang-orang yang bertopeng. Semesta sudah menunjukkan bahwa orang ini jelek, orang ini tidak baik, ataupun mungkin kondisinya ya, walaupun mungkin kamu barusan bertemu dengan orang ini, saya lihat di sini intuisimu kuat loh. Macam contoh kamu sudah nggak nyaman, tapi serasa kamu tuh kayak biasa aja kayaknya, ini perasaanku saja. Intuisimu kuat, tetapi kamu tuh kayak macam tidak peka terhadap intuisi, tidak peka terhadap suara semesta bahwa orang ini nggak cocok. Nanti kalau udah terjadi bahwa mereka sudah menjahatimu, baru kamu oh iya ya ternyata dia jahat. Tapi ujung-ujungnya pada saat dia datang kamu memaafkan, dekat-dekat lagi. Saya tidak bilang kamu harus tidak memaafkan, tapi saya bilang di sini ambillah jarak. Memaafkan tetap ya, tetapi jaraknya itu loh ya. Ibaratkan kita jangan main-main di pinggir jurang ya. Salah-salah kita terpeleset, kita jatuh karena kesalahan kita sendiri, ataukah ya kita nggak tahu ya, mungkin angin yang dorong, ataupun mungkin ada makhluk lain contohnya ya, kita nggak tahu ya. Atau mungkin ya orang itu senggol kita secara tidak sengaja ataupun sengaja, ini contoh. Ataupun mungkin ada binatang-binatang yang mengagetkan kamu dan akhirnya makanya jangan bermain api sebelum kamu terbakar. Jangan bermain di bibir jurang sebelum nanti kamu masuk ke dalam jurang itu. Dan ini jurang yang sudah kamu jatuh loh, masih ada di situ lagi. Berarti kan ya, kalau seandainya kamu jatuh jangan menyesal. Semesta sudah bukakan matamu, tapi tetap aja ya. Dimana kalau mau dibilang di sini keadilan itu ada untukmu. Yang mana keadilan artinya semesta mengangkatmu dari jurang yang dalam, kamu di atas. Cuman terkadang itu kamu tidak bisa keluar dari jurang, tidak bisa pergi jauh-jauh dari bibir jurang itu. Nah ini maksud saya, kamu udah diangkat semesta, kamu sudah diberikan keadilan bahwa oh ternyata mereka ini tidak baik. Oke, saya harus berusaha untuk bisa bangkit untuk diriku sendiri. Setelah kamu bangkit, kamu masih ada di sekitar bibir jurang itu ya. Jadi ya gimana, harus jauh-jauh dari circle toksik.
Kalau dengan pasangan, kalau kita udah nikah gimana Kak? Ya itu terserah dari dirimu. Saya bicara sesuai pesan semesta dan dari sisi mental, dari sisi psikologis. Ya, kalau kita terkoneksi dengan orang-orang jahat, jangan menyesal kalau mereka menjahatimu suatu saat nanti. Ini hanya permainan waktu, ya pasti itu akan terjadi. Kamu akan kecewa, ataukah mungkin kamu yang akan toksik karena kamu ikut energi dia, tertular energi ketoksikan. Jadi kamu akan menjadi toksik untuk dirimu sendiri ataupun toksik untuk orang lain. Kasihan. Kita bicara circle. Jadi orang yang tidak mungkin ya, contoh, orang yang tidak merokok, tiba-tiba karena circle-nya merokok, dia coba-coba akhirnya merasa nyaman dan langsung jadi kecanduan rokok. Ini contoh. Ya seperti gitu. Padahal sebenarnya dia nggak suka rokok, dia ngapain ya. Tapi karena circle-nya seperti gitu dan akhirnya terbawa. Nah itu ya. Jadi ada yang kamu sudah tahu bahwa orang ini hanya memanfaatkan kamu. Ya jauh-jauhlah dari orang-orang yang tidak baik ini. Sebelum dia memanfaatkan kamu lagi sampai kamu habis. Kemarin kan kalau dibilang sampai kamu habis ya, ini mungkin sampai kamu kering sekali ya. Nah ini hati-hati karena ada NPD. NPD itu kalau sudah disakiti ya, didendam, walaupun mungkin kelihatannya baik, penuh senyuman, religi ya, tapi jangan lihat casing. Hatinya sangat buruk, hatinya sangat luar biasa kejam ya, dan dia bahkan lebih kejam dari seorang kalau dibilang, pokoknya intinya ya seolah-olah bukan dirinya gitu, karena ya dia membungkusnya dalam topeng dimana dia harus menjadi orang baik dan harus mendapatkan pengakuan baik, dimana yang salah adalah kamu. Saya lihat di sini pasanganmu NPD ya, toksik, menuduh kamu, padahal dia yang bikin. Ya seolah-olah dia yang korban. Lucu ya, tetapi ini yang terjadi. Tetapi kami masih mengharapkan dia berubah. Dia aja gak mau berubah, dia merasa dirinya benar. Kalau orang sakit kan pasti minta pertolongan ke dokter untuk sembuh. Ini kan dia merasa dirinya gak sakit, jadi dia gak mau berubah. Jadi benahi dirimu sebelum kamu tertekan secara mental, bahkan merenggut kewarasan kamu. Ya ini bicara mental soalnya ya. Dan di sini Ace of Cups ya. Semesta akan memberikan apa yang hilang padamu. Jadi ingat, apa yang menjadi milikmu akan kembali padamu. Entah mungkin yang tadi saya bilang ya, hartamu habis ya, ataupun mungkin orang itu memfitnahmu, akhirnya jelaslah siapa yang salah, siapa yang korban, siapa yang dalang ya. Terus cita-citamu bisa diwujudkan ya kalau kamu mengikuti kata hatimu ya, dan lepaskan dirimu dari orang toksik. Selama itu bisa kamu kuat ya, dari segi mental dan kamu waras, ingat semesta akan mendukungmu. Jangan pernah berpatokan pada si A, si B, si C untuk bisa bahagia, tapi ciptakanlah kebahagiaan untuk dirimu sendiri. Yang bisa menopangmu hanyalah sementara. Orang-orang yang menopangmu itu hanya sementara. Kamu harus bisa berdiri di atas kakimu sendiri. Pada saat mereka jatuh, kamu tetap up. Kamu tidak ikut terjatuh seperti mereka. Nah ini ya. Dan jangan terlalu cepat iba dengan orang-orang toksik ya. Terkadang kamu memberikan rasa iba kamu tuh salah kepada orang yang salah. Kamu membantu orang yang salah. Jadi membenarkan kemalasan mereka. Ya, contohnya dia sehat-sehat, nggak cacat ya, nggak sakit atau apapun, ya kamu bantu. Ujung-ujungnya dia malas. Dia lebih saya enak aja santai-santai di rumah ya. Saya bisa dapat duit kok. Ya, jadi membenarkan kemalasan dia. Nah, ini hati-hati. Nggak usah membantu orang yang tidak perlu, yang walaupun kamu sayang ya, tapi harus ada didikan di situ. Jangan membenarkan kesalahan mereka. Karena ingat, contohnya anak kamu ataupun suamimu ya, kita nggak tahu ke depan kita akan berpisah karena situasi dan kondisi ya, negara atau tempat ya, ataupun pisah karena cerai atau putus, ataupun mungkin dipanggil semesta, dipanggil Tuhan. Nah ini, jadi buatlah mereka bisa mandiri. Begitupun kamu ya, harus mandiri juga, tanpa ada backingan dari pasanganmu dan tanpa backingan dari keluargamu ataupun apa, karena kita nggak tahu besok kita akan berpisah, karena hidup ini hanya sementara. Jadi kuatkan dirimu, jangan terlalu berfokus pada orang lain, tapi berfokuslah pada dirimu sendiri ya. Maaf agak berisik ya, anak saya ada di belakang, maaf kalau suaranya terdengar di dalam video. Oke, itu yang saya lihat ya. Jadi
kebenaran dan keadilan akan datang kepadamu. Jangan takut, apa yang menjadi milikmu akan kembali padamu, dan apa yang bukan menjadi milikmu ya akan pergi. Karena semesta mau yang terbaik untukmu. Jadi apa yang terjadi pada dirimu, baik buruknya kamu hari ini ya, yang lagi kamu jalani, semua itu baik. Kenapa? Karena ada hikmah di balik itu. Jadi belajarlah dari pelajaran hidup dan rubah kalau memang kondisi kamu saat ini salah. Jangan malah membenarkan kesalahan, otomatis ya dirimu nggak berubah-berubah, malah terpuruk. Nah itu ya. Oke, semoga resonate. Saya mau ambil kartu, 3 kartu pesan semesta untukmu. Ini sudah keluar 1, 2, dan 3. Maaf berisik ya, anak saya lagi berbahagia soalnya. Saya nggak bisa nggak bisa bilang diam karena dia masih masa pertumbuhan ya. Jadi jangan sampai bikin dia trauma ya. Karena anak-anak itu kalau kita suruh diam, besok-besok dia nggak pede ya, karena dia merasa bahwa apa yang dia kerjakan itu salah di mata orang ya. Jadi biarkan dia bertumbuh sama seperti kamu ya, anakmu ya dibiarkan aja ya. Jadi kalau kamu sebagai orang tua sabarlah, karena anak pertumbuhannya beda-beda ya, dan cuman tidak setiap ini hanya sementara ya. Karena saya lihat di sini ada yang pusing stres urus anaknya sendiri ya, tanpa mungkin ada backingan suami atau apapun, keluarga dan lain-lain. Ingat ya, ya jangan sampai kamu stres, jangan juga memarahi anak, dan ya buatlah anakmu itu mentalnya kuat. Ya sama seperti kamu, bicara mental, bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Kalau dia minder, bagaimana dia mau berdiri di atas kakinya sendiri kalau dia minder? Dan sama dengan dirimu, jangan minder, harus berani, harus pede, supaya kamu bisa up di hari esok ya. Oke, jadi seperti gitu ya. Jangan sampai saya mengajarkan orang lain kekuatan ya, saya malah melemahkan anakku ya. Jadi ya saya minta maaf kalau suara-suara bising ada di sekeliling ya. Dan semoga kalian bisa memahami situasi dan kondisi ini ya. Di sini ya pesan semesta untukmu. Di sini ada Page of Swords. Di sini ada Knight of Wands dan Two of Wands ya. Oke, semesta mau sampaikan kepadamu, berjuanglah dengan sepenuh hati. Kalau kamu capek, lelah, stop. Habis itu ya artinya istirahat kan. Habis itu besok berjuang lagi. Saya lihat di sini kamu forsir sampai capek, stres, bingung ya. Carilah pekerjaan yang kamu sukai supaya jangan menjadi beban ya. Dan carilah orang-orang yang sevibrasi, orang-orang yang menginginkan kamu, bukan orang-orang yang membuli, kepo dan menjahatimu ya. Ya, jadi hargai dirimu dan hargailah orang lain ya. Jadi kalau kamu mau dihormati, hormatilah orang lain. Berpikir positif ya, raihlah apa yang kamu inginkan, cita-citamu, wujudkan itu dalam apapun. Artinya halangan, hambatan, rintangan tetap harus kamu lewati itu, karena hidup ini adalah perjuangan ya. Jadilah orang hebat, bukan orang-orang pengecut ya. Jangan mau disetting orang lain, dan harus tegas pada diri sendiri. Oke, itu yang semesta berikan pesan kepadamu, semoga resonate ya. Dan saya sudah menarik energi juga di sini dari koneksi inisial dan zodiak, di mana saya mulai dulu dari inisial. Di sini kamu terkoneksi dengan huruf S, J, ada huruf W, X, U, K, Y, A, ada huruf U, P, O, L, G, V, Q, R, M, Z, H, dan C. Oke, jadi untuk inisial di sini saya kasih rapi dulu ya, biar kamu bisa lihat. Oke, maaf ya berisik ya, bunyi alat mesin dan kendaraan ya, di sebelah lagi renovasi ya. Maaf kalau berisik ya, dan suara anakku juga ya. Waduh. Semoga kalian bisa tetap mendengarkan dengan baik ya. Di sini kamu terkoneksi dengan S, Y, W, X, U, K, Y, A, U, P, O, L, G, F, Q, R, M, Z, H, dan C. Semoga resonate ya. Dan untuk koneksi zodiak, saya sudah menarik energinya juga, di mana di sini ya, kalaupun mungkin di inisial kamu tidak terkoneksi, mungkin kamu terkoneksi dengan zodiak, di mana saya sudah menarik energinya. Kamu terkoneksi dengan bintang Cancer, ada Libra,
Scorpio, ada Leo, Taurus, Aquarius, Capricorn, dan Virgo. Jadi untuk koneksi zodiak kamu terkoneksi dengan Cancer, Libra, Scorpio, Leo, Taurus, Aquarius, Capricorn, dan Virgo. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan. Semoga resonate dan bermanfaat. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.